وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا. Secara arti bahasa, ustadz itu bisa disandang oleh siapapun. Semua orang manusia boleh. Ya baiklah, menyiarkan dia sedang membaca Al-Quran. Ya baik. Apa salahnya? Sekarang kan saya aneh, banyak artis-artis yang katanya hijrah. Mudah-mudahan iya. Dia benar-benar hijrah tanpa ada niatan yang lain, tanpa kemudian ada masalah dengan keartisannya, kepopulerannya. Sementara ustadz yang mungkin bisa dia menjadi populer dengannya, maka bergantilah label artis menjadi ustaz. Meskipun ngacaprak. Cukup berhenti di sini. Oke? Kita menganggap bahwa orang-orang yang baru belajar itu sebagai ulama, bahwa orang yang baru belajar itu sebagai ustaz. Cukup berhenti sampai di sini. Jangan sampai dia menyebarkan virus yang lebih tajam daripada corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, sebelumnya saya minta maaf karena udah lebih dari 2 minggu ya, saya secara pribadi tidak membuat video karena ada beberapa hal yang tidak bisa saya tinggalkan dan tidak bisa diwakilkan. Kemudian ketika saya melihat keramaian media sosial, khususnya YouTube, masih juga ada yang mesti kemudian dikritik ya, atau diluruskan, atau diberikan pandangan yang lain, diberikan kepada masyarakat agar tidak menjadi salah paham, agar kemudian kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Tuhan ya. Ada beberapa juga pertanyaan yang masuk ya, lewat IG juga lewat Facebook ya, rata-rata biasanya masuk ke sana. Karena ke WA ya nggak ada, mungkin sebagian yang tahu lah ya nomor WA saya. Salah satunya mungkin saya akan kupas satu ya, itu mengenai ustadz katanya. Ini bagaimana nih menurut panjenengan tentang ada artis yang mengaku-ngaku sebagai ustaz? Tuh. Sebetulnya ustaz itu secara arti harfiah itu pengajar atau pendidik ya. Ya semua orang saya kira punya kewajiban untuk minimal mendidik diri sendiri gitu loh. Boleh semua orang mengaku sebagai ustadz bagi dirinya. Oke. Dia berkewajiban untuk membina tangannya, membina matanya, membina mulutnya, sekarang ditambah membina jempolnya, agar tidak sembarangan di dalam men-sharekan link-link atau berita-berita yang belum pasti kebenarannya atau hoax, karena sangat mudorot gitu loh ya. Gak jadi soal. Tetapi masalahnya, ini masalahnya, ustadz ini di Indonesia disematkan kepada siapa coba? Bahasa itu disematkan kepada siapa? Ditujukan kepada siapa? Apakah kepada profesor? Apakah kepada dosen? Apakah kepada guru-guru di sekolah? Atau kepada siapa? Bahasa itu ya, bahasa ustadz itu diberikan kepada siapa? Secara arti bahasa,
Ustadz itu bisa disandang oleh siapapun. Semua orang manusia boleh. Saya ustadz bagi diri saya sendiri, pengajar bagi saya sendiri. Tetapi karena pemakaian kata itu disematkan kepada yang, katakanlah ya, ahli di bidang ilmu agama, kalau di Indonesia ya, maka saya kira label ustadz itu tidak bisa sembarangan dipakai kalau kita masih merasa minim ilmu pengetahuan agama. Ini yang perlu kemudian kita luruskan. Sebetulnya memang, misal radikal, saya tidak suka menyematkan atau mengatakan orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang membabi buta secara sikapnya di dalam menanggapi segala sesuatu, memakai dalih agama, padahal sebetulnya nafsu dan emosi belaka dikatakan sebagai radikal. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, radik itu adalah bahasa filsafat, artinya mendalam. Ya, artinya mendalam. Apakah orang-orang seperti itu mendalam secara ilmu keagamaan? Saya kira no, ya. Saya kira enggak. Justru pemakaian kata yang tepat bagi orang-orang seperti itu bukan radikal, tetapi dangkal. Tapi apa boleh buat? Bahasa itu mengalir kemudian disepakati oleh banyak orang dan pada akhirnya dipakai. Kan gitu. Maka ya bahasa itu kan untuk supaya orang paham. Kata itu supaya orang paham dengan apa yang kita ucapkan, kan gitu. Maka dipakailah bahasa-bahasa yang bisa dipahami atau dimengerti oleh orang lain. Sementara radikal dipahami sebagai penyematan kepada orang-orang seperti itu, ya maka kita memakai bahasa radikal. Sementara ustadz digunakan di Indonesia kepada orang-orang yang biasanya ahli di bidang ilmu agama, ya kita pakai. Makanya karena saya orang kampung, saya kurang suka ya dengan kata-kata ustadz ini disematkan kepada, katakanlah ya, ulama. Itu jelas kalau ulama ya ahli ilmu agama daripada alimun, ulama ya. Saya lebih enaknya kalau di kampung-kampung disebut ajengan. Karena ajengan tidak sembarang orang memakai kata ajengan. Bahasa kampung itu ajengan. Ya. Kalau di kampung saya masih mengatakan ajengan. Tapi karena ya sekarang itu era modern dan kita kemudian juga dikenalkan dengan media sosial, maka ya mungkin hari ini juga sudah masuk bahasa ustadz itu ke kampung-kampung. Dan ini saya kurang suka. Kenapa? Karena bahasa ustadz ini bisa dipakai oleh siapapun. Seperti Aldi Taher ini kan. Lihat di Instagramnya mengatakan mengklaim sebagai Ustaz Aldi Taher. Satu kali lagi, secara arti bahasa nggak jadi soal. Tetapi sebagai penerapan di Indonesia, saya kira bahasa itu dipakai oleh dirinya kurang tepat. Tuh ya. Ya baiklah, menyiarkan dia sedang membaca Al-Quran. Ya baik. Apa salahnya? Ya baik. Cuma jangan sampai juga, ya itulah, ya. Sekarang kan saya aneh, banyak artis-artis yang katanya hijrah. Mudah-mudahan iya. Dia benar-benar hijrah tanpa ada niatan yang lain. Tanpa kemudian ada masalah dengan keartisannya, kepopulerannya. Sementara ustadz yang mungkin bisa dia menjadi populer dengannya, maka bergantilah label artis menjadi ustaz. Meskipun ngacaprak. Gitu loh. Baca Quran gak jelas. Baca Quran belum bisa. Apalagi mendalami Al-Quran. Kan gitu. Apalagi mendalami Al-Quran. Nah ini persoalan. Ini persoalan saya kira.
Bagi apa? Ya bagi keberlangsungan pemahaman keagamaan rakyat Indonesia. Makanya selalu saya tekankan, jangan sembarangan memilih guru. Apalagi guru keagamaan. Kenapa? Karena guru agama itu punya tugas membina, menyelamatkan di dunia wal akhirat. Makanya harus yang betul. Harus mampu membimbing umat di dunianya baik, di akhiratnya juga selamat. Makanya harus benar-benar kita cross check yang pantas kita jadikan guru. Saya ada melihat tuh Taher itu, saya nggak suka lah sebut Ustaz Taher ya. Taher, Kang Taher lah ya. Kang Taher itu membaca Al-Quran di depan jamaah. Ya wis, nggak jadi soal. Bagus tuh. Pertanyaannya, bacaan Al-Qurannya benar atau enggak? Cek coba. Bagaimana kalau kemudian masyarakat yang mengikuti pembacaan Al-Quran gaya Aldi Taher? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Bil bayyinati waz-zuburi wa anzalna ilaika zikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Afa'aminal ladzina makaru sayyi'ati ayyakhsifallahu bihimul arda aw ya'tiyahumul azabu min haitsu la yash'urun. Dengan makharijul hurufnya yang tidak kena, pelapalan huruf Al-Qur'annya ya juga kurang tepat. Begitu. Oke, cukup sadar lah ya, kita cukup sadar. Makanya juga saya selalu mengatakan sudah saatnya para santri tampil di media sosial. Karena yang layak, saya kira ya, yang layak menciarkan ajaran agama di dunia nyata maupun di dunia maya, itu ya kemudian orang yang sedari kecil mengkaji ilmu agama. Mondok pesantrennya jelas, sanad keilmuannya jelas. Sanad itu penting di dalam agama. Lalu saya katakan, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, al-isnadu minaddin. Sanad itu bagian daripada agama. Dan itu saya selalu mengatakan ya. Dan kemudian mudah-mudahan masyarakat Indonesia menjadi paham serta menjadi acuan patokan memilih guru yang sanadnya jelas. Karena kalau tidak seperti itu, ya acak-acakan pemahaman keagamaan orang Indonesia. Ya. Cukup berhenti di sini. Kita kemudian menganggap, kita menganggap bahwa orang-orang yang baru belajar itu sebagai ulama, bahwa orang yang baru belajar itu sebagai ustaz. Cukup berhenti sampai di sini. Jangan sampai dia menyebarkan virus yang lebih tajam daripada corona. Kan selalu kita sering mengatakan pisau itu ya hanya satu kepala kenanya. Tapi kalau misal pemikiran, bisa ribuan bahkan jutaan
yang kena virusnya itu. Dan ini sangat berbahaya. Apalagi di Indonesia adalah mayoritas Islam. Maka sangat banyak sekali kemungkinan orang yang memanfaatkan keislaman ini sebagai jalan menuju kepopularitasannya atau yang lainnya. Oke, makanya orang Indonesia yang khususnya Islam jangan gampang dibodohi atas nama agama. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.